perkenalannya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Salma Zahra, absen 32. Nama saya Cutri Syafitri, absen 11. Nama saya Abraham Feral, absen 1. Nama saya Hanif Al-Tali, absen 15. Nama saya Ija Arsyad, absen 16. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu alat dan bahan yang harus diperlukan untuk membuat si alat percobaan Yang akan kami presentasikan hari ini. Ibu. Di sini bisa kita semua lihat ada alat dan bahan untuk ini dikarenakan kalau kita buat ini bakal membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita akan menjelaskan satu-satu alat dan bahan yang diperlukan. Nah, alat-alat dan bahannya itu yang pertama ada triplek atau duplek. Ini di sini udah ada triplek sama dupleknya. Terus ada suntikan sama selangnya. Ada stick es krim. Terus paku payung. Tusuk sate di bagian sininya. Terus buat ngukurnya ada penggaris, ada gunting, sama pensil. Nah, sebelum aku percobaan ini, aku mau nanya dulu, ada yang tahu nggak sih hukum Pascal itu apa? Yang sebelumnya kalian tahu, terkenalannya sama apa, atau familiarnya dengan apa sih? Sebelum kalian jawab, kita bakal dipraktekin dulu ini tuh alatnya. Biar bisa Nah ini jadi kalau misalnya suntikannya ditekan, kira-kira bakal kayak gimana? naik. Apanya yang kayak? Itunya sih besi. Si itu suntikan Ada yang mau coba? Aku kenapa Karena bisa? Ya. Oh. Pegang. Satu, dua, tiga. 2, 3. Wow. Amazing. Wah. Nah, jadi bener ya. Yang rusak. Nah, kan tadi Rona udah nyobain. Iya. Nah menurut kamu hukum Pascal itu apa dari percobaan? hukum Pascal apa guys? Atau tadi kan banyak kita simpen dulu ya. Nah, jadi kan tadi teman-teman juga bilang kalau misalkan kita dorong suntiknya bakal naik. Kenapa bisa nyimpulin kayak gitu? Ada yang tahu gak? Gimana tadi apa? Kenapa bisa jawab ini naik? Ini gitu? bakal naik. Tadi kan kalian pada jawab kalau misalkan kita tekan suntikannya, ininya bakal naik, ya kan? Nah, dasarnya itu apa? Iya, dasarnya kalian ngomong gitu apa? Karena itu kan ada dorongan, terus airnya kan pindah yang suntikannya itu terus pindah ke suntikannya itu. Nah, yang disuntikan itu kan pasti bakal mendorong si tusuk sate. Nah, Bukan tusuk sate. kan itu tusuk Iya, sate iya, itu iya, iya. kan? Jadi- Tusuk sate itu bakal ngedorong juga si stick es krim yang bakal nyebabin itu naik. Nah, berarti hubungannya hukum Pascal sama si alat ini apa? Berarti air yang Air yang mendorong. bisa Jadi air yang pindah dari yang tepat yang apa sih? Untuk apa sih? Ya. Ya kan itu tuh bakal sama aja kalau gimana sih kayaknya. Aduh, kok Berarti air yang di saluran yang tertutup, dorongan air si airnya itu bakal ngedorong ke segala arah ke tempat yang selanjutnya gitu dengan posisinya sama rata gitu. Ngerti gak sih aku ngomong apa? Iya, benar. Ya, jadi kan menurut jawaban-jawaban yang kalian sudah sebutkan dan yang sudah dipraktekkan di depan, hukum bakal itu
ketika ada cairan yang tertutup terus diberi tekanan sesuai dengan luas permukaan cairan tersebut, maka tekanan di dalam cairan tersebut itu akan sama dengan gaya yang diberikan. Makanya ini bisa naik. Jadi tekanan yang keluar itu sama dengan tekanan yang masuk. Tekanan itu lambangnya P, ya. P itu sama dengan F itu gaya per A itu luas penampang. Jadi kan P keluar itu sama dengan P masuk. Berarti gaya yang pertama dibagi per luas penampang yang pertama itu sama dengan gaya yang kedua per luas penampang yang kedua. Nah, dari situ kan ada bagi yang masih bingung apa itu tekanan keluar sama dengan tekanan masuk ya. Jadi kan ini ada tekanan keluar ya. Nih ada tekanan keluar kan. Saya tekan keluar. Nih. Nah, sama dengan tekanan yang masuk ke lubang suntikan yang di sini, yang satu lagi. Jadi sama tekanannya. Maka dari itu bisa ngedorong ini jadi ada gaya ke atas. Ada yang mau lihat? Untuk lebih dekat. Ada yang mau nyobain lagi? Aku mau. Boleh ke depan. Siapa? Kalian berdua. Sok aja. Berdua. Itu lepas. Lepas ya ini. Sok cobain. Oh iya, ini boleh. Jadi suntikan yang di sini tuh bakal ngedorong kayu ini buat naikin si slip. Jadi tekanan yang Audi kasih itu sama dengan tekanan yang ke sini yang buat ngedorong si alat ini. Iya, terima kasih. Tanya aja tanya. Kamu kenapa tidak? Aku makanya aku juga beda deh. Aku dari tadi merhatiin itu. Nah, rumus hukum Pascal itu selain yang tekanan masuk sama dengan tekanan keluar itu ada juga V1 sama V2. V itu volume kan. Nah, V itu volume itu sama dengan luas penampang dikali tinggi fluida. Tapi tinggi fluida ini berbeda sama alat yang ini. Itu contoh penerapan hukum Pascal yang lain. Nah, penerapan hukum Pascal yang lainnya itu ada Nah, penerapan hukum Pascal itu ada pengungkit hidrolik. Pengungkit hidrolik itu ini, ya kan? Ya, pengungkit hidrolik itu ini atau bisa disebut juga dongkrak hidrolik. Nah, ya, pengungkit hidrolik itu foto ini nih, yang gambar yang paling atas. Jadi seolah-olah kayak gitu. Terus abis itu ada pompa sepeda. Karena sama kan yang kayak yang Masuk, kalian keluar. itu apa sih ngeboseh sepedanya maju kan, jadi sama tekanan yang di intinya. Terus ada juga pengepres kapas dan rem hidrolik pada mobil. Jadi semuanya ada yang bertanya, ada yang silakan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Jonisa Indonesia dan kelompok 5 absen 10. Kalau mau tanya, kalau itu apa cairan yang ada di dalam sebenarnya pakai apa? Pakai air biasa juga Bisa. Ada perbedaan nggak kalau misalnya pakai air biasa sama enggak. pakai apa? Untuk itu sejauh yang kami semua coba Enggak ada.
sama nggak ada air. Iya. Jadi kalau misalkan nggak ada air, Kalau didorong didorong, ini kan sampai ujung. Kalau misalnya nggak ada air, si ini tuh nggak bakal bisa sampai ujung, cuma bisa sampai sini. Jadi kayak kurang gitu loh. kurang tekanannya. Tapi kalau pakai air kayak lebih Iya. didorong. Karena kalau ada air dilihat kan ini udah sampai batas maksimum suntikannya ngedorong. Nah kalau misalkan yang nggak ada air, dia cuma sampai setengah aja. 3/4. Iya, 3/4. Ada yang mau bertanya lagi? Dari percobaan dan presentasi yang kami lakukan, ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulannya air yang nama aja. Kesimpulannya air yang keluar bakal sebanding sama air yang masuk, sama tekanan air yang masuk gitu kan. Udah aja. Kurang lebih gitu. Ya. Ada lagi yang ingin menarik kesimpulan? Boleh nanya nggak? Boleh. Baik Fadila Audina, absen 9. Baik. Fadila. Oh ya baik, ya tahu. Kan itu kata kalian prinsipnya sama kayak pompa sepeda. Pompa buat bannya itu kan? Atau apa? Iya. Itu bukan pompa Bukan sepeda, pompa ban. pedal Pompa sepeda. hidrolik. Oh, Pompa enggak. hidrolik. Soalnya kirain aku tadi itu pompa sepeda. Jadi kan kalau pompa sepeda kan kayak anginnya tuh kayak ditarik tapi dimasukin lagi kan kayak kalau prinsipnya kayak gini jadi anginnya kayak nggak masuk ke bannya gitu nggak Oh sih? iya, Kak, itu mah pompa. Yang ini mah pedal sepeda. Oh. Ada pedal sepeda sama rem mobil. Rem mobil kan kalau di itu langsung ini kan bannya. Pompa hidrolik, dongkrak hidrolik. Iya. Tadi soalnya kayak tulisannya pompa Ya, sepeda. karena ada segala ini ya kayak jelas. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Udah. Sok. Sudah? Oh ya udah tutup aja. Banyak ada. Closing semuanya di sini dong. Ijanya nggak kelihatan. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kami berharap semoga materi yang kami sajikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas seluruh kesalahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kami undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.